Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kalau kita ada pada hari pertama di bulan November, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Saya percaya kalau kita ada pada pagi hari ini, semua hanya karena kebaikan Tuhan. Sebab itu mari saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mau datang memuji Tuhan, memberi pujian pengagungan hanya kepada Dia, Allah yang besar, Allah yang layak dipuji. Mari kita datang kepada Tuhan, kita naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala kehormatan. Haleluya. Amin Tuhan. Bagimu segala pengagungan, kemuliaan. Bagimu ya Tuhan. Bagimu ya Tuhan. Bagimu ya Tuhan. Bagimu Yesus. Bagimu ya
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau Allah yang layak dimuliakan. Engkau Allah yang layak terima pujian, pengagungan, kehormatan. Terpuji-pujilah Tuhan. Terima kasih kalau kami ada hari ini semua hanya karena kebaikan-Mu. Semua hanya karena kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Sebab itu kami persembahkan kehidupan kami Tuhan. Untuk menyembah, memuji, mengagungkan Engkau. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini syukur kami. Kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Saya percaya sepanjang minggu ini kalau kita boleh lewati itu hanya karena kebaikan Tuhan. Sebab itu saudara, mari kita menaikkan pujian. Kita percaya bahwa kita lebih dari pemenang. Amin. Saudara yang percaya bahwa dia lebih daripada pemenang, katakan amin. Haleluya. Mari naikkan pujian ini. Kita lebih daripada pemenang. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Adalah sumber pengharapan kami Tuhan. Karena salib-Mu Tuhan, kami ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan di hidupku. Kau beri
Mari kita berdoa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepada Bapa di sorga, bersyukur buat kemurahan dan kebaikan Tuhan yang telah memelihara kami sepanjang minggu ini. Kami menikmati perjanjian Tuhan, menikmati pemeliharaan Tuhan, menikmati pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami sepanjang minggu ini. Terpujilah Tuhan, saatnya kami mendengar firman Tuhan. Biarlah pengurapan Tuhan turun atas kami, atas setiap umat-Mu, agar dapat dengar, mengikuti pemberitaan firman ini dengan tuntunan Roh-Mu yang kudus, agar kami semua dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi rancangan Tuhan bagi kami. Terpujilah Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya percaya kita semua yang mengikuti ibadah ini terus berjalan dalam rancangan Tuhan, terus menikmati pemeliharaan Tuhan, terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Minggu lalu telah kita belajar bagaimana kita mengenal Tuhan melalui kuasa kebangkitannya. Hari ini kita akan belajar mengenal Tuhan melalui persekutuan dalam penderitaan Kristus. Apa yang menjadi hasrat besar daripada Rasul Paulus kiranya juga menjadi hasrat kita, sekaligus menjadi visi kita, yaitu yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaan. Kalau kita tidak mengalami apa yang disebut kuasa penderitaannya, atau mengenal kuasa penderitaannya dalam hidup kita, maka kuasa kebangkitannya tidak akan memberi motivasi yang kuat, yang kokoh menghadapi segala situasi dalam kekristenan kita. Rasul Paulus dalam Filipi pasal 1 ayat 21 berkata, karena bagi saya hidup ini hanyalah untuk memuliakan Kristus, dan kalau saya mati, hal itu hanya akan membawa keuntungan bagi saya, yaitu hidup bersama Kristus dalam terjemahan lain. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi hasrat Paulus yang luar biasa. Suatu kerinduan yang sangat mendalam daripada Rasul Paulus. Ia berkata bahwa kalau saya masih hidup sampai hari ini, tujuan saya adalah memuliakan Kristus. Dan dalam hidup yang Tuhan karuniakan kepadanya, akan berhadapan dengan perjalanan-perjalanan hidup yang tidak gampang, tidak mudah. Ada sejumlah tantangan kekristenan yang harus dihadapi sebagai murid Kristus. Banyak orang Kristen hanya ingin mengikuti Yesus oleh karena sejumlah kebaikan Yesus, sejumlah penyediaan Yesus, sejumlah berkat-berkat Yesus, dan sebagainya. Tetapi bagaimana seandainya dalam kekristenan kita menghadapi sejumlah resiko, sejumlah salib, sejumlah persoalan, sejumlah penderitaan? Apakah kita masih bisa bertahan, masih kuat, mengiring Tuhan, dan tetap konsisten memuliakan Tuhan? Rasul Paulus mempunyai tujuan yang luar biasa, menjadi hasrat yang luar biasa dalam dirinya, yang kemudian memprovokasi kehidupannya untuk mengiring dan melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa. Hidup ini hanyalah untuk memuliakan Kristus. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, tujuannya hanya satu, kemuliaan Kristus. Dan kalaupun dia mati, itu keuntungan bagi dia. Oleh karena ia akan mendapatkan
bagian upah perjanjian Tuhan, yaitu hidup bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya. Bagi Rasul Paulus, mengenal Kristus adalah pengalaman yang paling dalam. Mengenal Kristus adalah pengalaman yang paling intim. Dan itu sebabnya dia berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus. Dalam Galatia 2 ayat 19. Aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Tahukah Bapak Ibu Saudara, saat Yesus mati di kayu salib, terkutuk di kayu salib, menderita di kayu salib, sebenarnya kita pun telah terkutuk, mati di kayu salib bersama Kristus. Itu secara rohani, dalam roh. Saudara tidak mengalami hal tersebut secara jasmania, tapi Yesus telah mengalaminya. Dan kita mengidentifikasikan diri kita ke dalam pengalaman Kristus ini lewat iman kita kepada Kristus. Dan Rasul Paulus berkata, aku sebagai manusia rohani telah mati. Rasul Paulus berkata, aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Jadi kematian Kristus menjadi bagian dari kematian Rasul Paulus, supaya kita bisa hidup untuk Allah. Tanpa kematian, tanpa penderitaan, kita tidak akan pernah mengalami kebangkitan dan kehidupan bersama-sama dengan Allah. Nah, ini yang Rasul Paulus ingin jelaskan dalam surat-suratannya. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Kapan itu? Ketika Yesus tersalib. Bagaimana itu terjadi? Dengan imannya. Dan itu yang terjadi atas hidup saudara sebagai orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus berkata, yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Apa artinya hal tersebut bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan saat ini. Yang pertama adalah setiap orang percaya harus menerima penderitaan Kristus sebagai fakta yang melaluinya kita diselamatkan. Menerima fakta penderitaan Kristus menyebabkan kita tidak akan pernah merasa bangga atau menyombongkan diri seakan-akan kita diselamatkan oleh karena upaya kita atau usaha kita, atau karena kita merasa cukup baik untuk mendapatkan keselamatan. Kristus telah mati di kayu salib. Itu bukan peristiwa cerita kosong, tetapi adalah peristiwa sejarah yang telah dinubuatkan jauh sebelum Yesus mengalami penderitaan dan kematian di kayu salib. Nabi Yesaya mencatat dalam Yesaya 53 ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Bapak Ibu Saudara, inilah kenyataan yang dialami oleh Yesus Kristus yang dikisahkan dalam 4 Injil. Ia telah mengalami penderitaan, dan saudara tidak pernah mengalami penderitaan yang seperti yang pernah dialami oleh Yesus Kristus. Fakta tentang penderitaan Kristus, bahwa dia telah mengambil alih kutuk sebagai tuntutan hukum yang harus diselesaikan,
yang harus digenapi, yang harus disempurnakan. Yesus Kristus telah mengalami itu di kayu salib. Tidak ada manusia yang mengalami seperti yang Yesus mengalami. Tidak ada nabi yang seperti Yesus mengalami. Ketika diadili oleh Pilatus, tidak ditemukan kesalahannya. Yesus seharusnya dibebaskan pada hari itu. Tetapi dia harus mengalami itu. Dia harus menderita. Dia harus sengsara. Ia harus sangat terhina. Tujuannya adalah menggantikan posisi saudara dan saya. Jadi, apa yang membuat kita sombong atau angkuh dalam kehidupan kita mengikut Yesus? Seharusnya kitalah yang menderita. Seharusnya saudaralah yang menderita. Karena hukum harus ditegakkan. Keadilan harus ditegakkan. Setiap orang yang berdosa harus dihukum, harus mati. Tapi saudara tidak mengalaminya. Mengapa? Karena dia mengasihi saudara. Oleh sebab itu, mari kita menerima fakta penderitaan Kristus ini sebagai motivasi bagi kita bahwa Yesus telah menggantikan saya, menderita bagi saya, mati terkutuk bagi saya, supaya saya tidak terkutuk karena saya tidak mampu hidup dalam kebenaran, tidak mampu hidup dalam kebaikan, tidak mampu hidup mentaati seluruh hukum-hukum Tuhan. Marilah kita hidup di dalam kerendahan hati untuk terus-menerus mengakui dalam diri kita apa yang telah dialami oleh Yesus Kristus. Murid-murid setelah Yesus naik ke sorga selalu membuat perjamuan kudus. Tujuan perjamuan kudus itu adalah untuk mengingat peristiwa penderitaan Kristus, kematian Kristus di kayu salib. Maknanya adalah supaya setiap orang menyadari bahwa kalau mereka menikmati keselamatan, itu karena penderitaan Kristus, itu karena karya Kristus di kayu salib. Tidak ada alasan bagi kita untuk bangga, saya bisa taat, saya bisa lebih baik dari orang lain, saya bisa hidup benar, dan sebagainya. Tidak ada alasan sama sekali bagi saudara dan saya. Sebab itu, mari kita memiliki roh kerendahan hati untuk mengakui apa yang telah Yesus kerjakan di kayu salib. Mari kita terus-menerus menghayati karya Kristus itu setiap hari, setiap saat. Bagaimana Yesus rela melakukan itu karena cintanya. Yang kedua, orang percaya menerima konsekuensi penderitaan Kristus dalam kekristenannya. Bapak, Ibu, Saudara, menderita seperti Kristus dan menderita bagi Kristus adalah suatu kehormatan, suatu kemuliaan, suatu kepercayaan untuk kita mengambil bagian dalam penderitaan. Itu sebabnya dia meminta kepada kita untuk memikul salib sebagai suatu panggilan hidup yang paling mulia bagi setiap orang percaya. Dengan memikul salib, kita tidak hanya mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, tetapi kita juga menyaksikan kepada dunia bahwa salib Kristus berkuasa menyelamatkan manusia dari perbudakan dosa dan kebinasaan kekal. Kalau saudara melihat, membaca, memperhatikan Ibrani pasal 11 tentang tokoh-tokoh iman, di sana kita akan menemukan bagaimana kemuliaan yang dialami oleh martir-martir, orang-orang yang mati syahid karena Kristus, dan mereka itulah yang disebut pahlawan iman. Banyak orang berkata, ini pahlawan iman, itu pahlawan iman,
tokoh gereja, pahlawan iman. Tetapi Alkitab mencatat pahlawan-pahlawan iman adalah orang yang rela menderita. Orang-orang pada zaman itu rela digergaji, rela dibakar hidup-hidup, dipertontonkan melawan binatang-binatang buas. Ada yang ditenggelamkan, ada yang diseret dengan kuda, dan banyak lagi penderitaan yang dialami oleh tokoh-tokoh iman, pahlawan-pahlawan iman ini. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Orang percaya menerima konsekuensi penderitaan Kristus di dalam perjalanan kekristenan. Bapak Ibu, sekali lagi tadi saya jelaskan, banyak orang Kristen mau ikut Yesus oleh karena sejumlah berkat yang ada di tangan Yesus. Tapi bagaimana mengikut Yesus? Bagaimana tetap mengikut Yesus, setia mengikut Yesus, konsekuen mengikut Yesus apabila doa tidak dijawab, apabila pertolongan Tuhan tidak terjadi, apabila berkat Tuhan tidak nyata, apabila seperti Habakuk katakan, pohon zaitun tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, ladang-ladang habis dijarah, kambing domba terhalau dari kandangnya, tidak ada apa-apa. Apakah engkau masih tetap teguh di dalam iman dan pengharapan kepada Kristus? Bapak Ibu, coba saudara perhatikan bagaimana ketika Yesus hidup di dunia, berapa banyak di antara mereka yang mengikuti Yesus telah mengalami apa yang disebut kelimpahan penyediaan Allah. Diberi makan sampai kenyang, diberi mujizat dengan luar biasa. Orang mati dibangkitkan, orang buta melihat, dan sebagainya. Orang lumpuh berjalan. Bagaimana mereka berbondong-bondong ikut Yesus. Bagaimana mereka berteriak, Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem menunggangi keledai muda. Tapi apakah sorak-sorai dari massa ini masih terus bertahan? Ternyata tidak. Dari rakyat yang sama berteriak, salibkan dia, salibkan Yesus, dan bebaskan Barabas. Banyak orang meninggalkan Yesus karena penderitaan. Banyak orang melupakan Yesus karena penderitaan. Sebagai orang percaya yang sejati, Anda harus menerima konsekuensi penderitaan Kristus dalam hidupmu sebagai orang percaya. 1 Petrus 4 ayat 1, Rasul Petrus berkata, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai diri dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Orang Kristen tidak bisa melepaskan diri dari penderitaan. Penderitaan adalah persenjataan kita sebagai orang Kristen. Penderitaan adalah motivator bagi kita. Penderitaan adalah kemuliaan kita. Penderitaan adalah konsekuensi kita sebagai orang percaya yang sejati. Penderitaan adalah kehormatan kita. Dan itu sebabnya kita harus mempersenjatai diri. Memperlengkapi diri kita dengan pikiran bahwa kalau Kristus mengalami penderitaan, masa saya mau hidup enak-enakan, mengenak-enakan daging saya saja? Tahukah saudara, daging kita ini yang telah hidup dalam dosa jauh sebelum kita lahir baru, bahkan masih dalam kandungan ibu, kita sudah berdosa, mewarisi dosa-dosa, benih dosa dari nenek moyang kita, mulai dari Adam sampai nenek kita, orang tua kita. Setelah kita lahir baru, daging kita ini
ingin terus dipuaskan keinginannya, ingin diikuti kemauannya. Secara daging pasti enak, nyaman. Tapi ketika kita mengikut Yesus, kita harus menyangkali semua ini. Kita harus berani mengambil keputusan untuk memikul penderitaan karena menyangkali keinginan-keinginan daging kita. Berapa banyak di antara kita sebagai orang percaya yang tidak konsekuen untuk menderita, menyangkali keinginan-keinginan kita, keinginan daging kita yang berdosa tentunya, keinginan daging kita yang bertentangan dengan kehendak Allah, keinginan daging kita yang bertentangan dengan status kita sebagai anak Allah, sebagai ciptaan baru. Itu akan menjadi pergumulan-pergumulan rohani kita. Banyak orang Kristen jatuh bangun di sana. Jadi Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus punya kerinduan untuk mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Karena tujuan hidupnya hanya satu, kemuliaan Kristus. Kemuliaan Kristus. Tanpa mengalami penderitaan, tanpa berani menerima konsekuensi penderitaan, kita tidak akan pernah mengalami kemuliaan. Dalam Filipi pasal 2, Rasul Paulus menjelaskan bahwa kita harus memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Bagaimana Yesus Kristus ditinggikan, bagaimana Kristus dimuliakan, oleh karena ia rela menderita, oleh karena ia rela merendahkan diri, oleh karena ia rela menyangkal diri. Dia adalah anak Allah tetapi rela menyangkal diri, mati tanpa berbuat dosa, rela menderita tanpa berbuat dosa, rela terkutuk tanpa berbuat dosa, rela dikucilkan tanpa berbuat dosa. Secara daging, secara manusia, dia berkata dalam taman Getsemani, Bapa kalau boleh cawan ini lalukan daripadaku, tetapi bukan keinginanku sebagai manusia, bukan kehendakku sebagai manusia, kehendakmu lah yang jadi. Inilah yang disebut penyangkalan diri. Inilah yang disebut penyaliban keinginan-keinginan dari diri kita sendiri. Dalam mengikut Yesus ada begitu banyak hak-hak kita yang harus kita tahan, harus kita salibkan, harus kita sangkali karena status kita sebagai anak Allah. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus Kristus yang telah mengalami penderitaan, sekarang dia menjadi imam besar bagi saudara. Kalaupun saudara menderita, tidak usah khawatir. Yesus sudah mengalami penderitaan. Bahkan ketika saudara saat ini menderita, ia menjadi imam besar agung yang turut merasakan kelemahan-kelemahanmu. Dia tahu keadaanmu. Dia tahu penderitaanmu. Seperti tulisan Yohanes dalam kitab Wahyu kepada jemaat-jemaat, terutama jemaat Smyrna. Aku tahu penderitaanmu. Tuhan tahu penderitaan saudara menyangkal diri oleh karena mengikut Yesus, oleh karena statusmu sebagai orang benar. Tuhan tahu. Dan bukan Tuhan berdiam diri. Saya mau beritahu pada Bapak Ibu Saudara, semua penderitaan yang saudara alami sudah terukur. Tidak ada yang akan melebihi kekuatan dan kemampuan. Tuhan tahu sebatas apa kekuatanmu dan kemampuanmu memikul penderitaan itu dalam penyangkalan diri. Jadi jangan takut. Ikut Yesus dengan sungguh. Namun kalau engkau bukan pengikut sejati, seperti murid-murid dalam Yohanes pasal 6 ayat 66, mulai saat itu mereka meninggalkan Yesus dan tidak lagi mengikut dia. Kenapa Bapak Ibu? Hanya karena pengajaran Yesus yang dianggap keras. Nah Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, orang percaya mengikut Yesus
dengan penyangkalan diri. Menyangkali hak-hak dan keinginan daging kita. Menolak hidup gampangan yang menuruti keinginan daging semata-mata. Supaya penderitaan Kristus bukan penderitaan yang sia-sia. Matius 16 ayat 24 sampai 26 berkata, mari kita baca. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya? Seorang memperoleh seluruh dunia ini, tapi kehilangan nyawanya. Dan apa yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sangat jelas dan tegas pernyataan Yesus. Apakah saudara masih mau mengikut Yesus? Kalau saudara mau mengikut Yesus, saudara harus menyangkal diri. Bagi orang yang hanya sekedar beragama Kristen, ini sangat berat. Ini sangat sulit. Ini menggoncangkan iman. Bagaimana bisa saya menyangkal diri? Bagaimana bisa saya memikul salib? Bagaimana bisa saya berani mempertaruhkan nyawa saya? Dia akan lari, dia akan bersembunyi. Memang itu tidak mungkin apabila orang hanya beragama Kristen saja, tidak pernah mengalami kelahiran baru. Tapi jika Anda sudah mengalami kelahiran baru di dalam Kristus Yesus, engkau terkoneksi dengan Allah. Dan statusmu adalah anak Allah. Roh Allah di dalam rohmu bersaksi bahwa engkau adalah anak-anak Allah. Apa yang terjadi? Rohmu akan menyala-nyala ikut Yesus. Rohmu akan cinta Yesus. Engkau akan mengutamakan Yesus dalam seumur hidupmu. Dan engkau tidak takut terhadap apapun yang menjadi konsekuensi pengiringanmu kepada Yesus. Orang seperti inilah yang Yesus katakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Banyak orang mau mengikut Yesus karena penyediaan Yesus. Banyak orang berkata, saya mau ikut engkau Tuhan. Yesus berkata, serigala punya lubang, burung di udara punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk membaringkan kepala. Kalau engkau berharap saya akan menyediakan hal tersebut dan itu menjadi motivasimu mengikut aku, katakanlah seperti itu. Tidak ada artinya. Engkau tidak layak. Ada yang mau mengikut Yesus, tapi banyak alasan. Yesus berkata kepada orang-orang seperti ini, setiap orang yang mau mengikut aku, itu tidak gampang. Kalau tidak ditarik oleh Bapa, kalau tidak dipilih oleh Allah, kalau tidak diberikan oleh Bapa kepada Yesus Kristus, sulit saudara jadi orang Kristen. Makanya Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen senang mengikut Yesus. Hanya mau senang mengikut Yesus. Tapi ketika diberi tanggung jawab bercerita tentang Yesus, tanggung jawab memuridkan, memang itu ada sejumlah penderitaan di sana, ada penyangkalan diri di sana, ada pengorbanan di sana, ada salib di sana. Ia tidak mau loh. Ia mundur. Bapak Ibu, tidak ada pilihan lain. Kalau engkau pengikut Yesus sejati, engkau harus berani menyangkal diri dan memikul salib yang dipercayakan Tuhan kepadamu. Kalau engkau mengikut Yesus untuk menyelamatkan nyawamu, engkau akan kehilangan nyawa. Artinya, orang Kristen yang hanya cari aman dan nyaman, cari enak dan gampang, engkau akan kehilangan semua itu. Engkau tidak layak.
Engkau bukan Kristen sejati. Tetapi orang yang berani kehilangan nyawanya karena Yesus, itulah Kristen sejati. Ia akan memperolehnya. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudara? Masih berani ikut Yesus? Lebih jauh Yesus katakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apa gunanya saudara memperoleh seluruh dunia ini? Seluruh kemuliaannya, seluruh kebaikannya, seluruh keagungannya, seluruh keberadaannya, kemewahannya, kesenangannya, tapi Anda kehilangan nyawa. Apa yang saudara bisa berikan kepada Allah untuk keselamatan nyawa saudara? Tidak ada. Kenapa? Saudara tidak bisa membeli keselamatan dengan apapun. Saudara tidak mampu membeli keselamatan dengan apapun. Keselamatan itu adalah anugerah Allah kepada setiap orang yang beriman kepadanya. Lalu Yesus menyatakan dalam Yohanes 16, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Tuhan sudah bilang memang dari awal, ikut Yesus pikul salib, ikut Yesus menyerahkan nyawa, berani, itu konsekuensinya. Jadi kalau itu terjadi jangan kecewa dan kemudian menolak Yesus. Ayat 2 katakan kamu akan dikucilkan, disingkirkan, diperlakukan tidak adil, dilecehkan. Itu wajar. Memang dunia ini bukan tempat kita kok. Bukan tujuan kita. Itu hanya tempat persinggahan. Tempat kita menjalankan misi kita. Yaitu misi kasih Kristus kepada dunia. Bahkan dikatakan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Ingat. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku, kata Yesus. Jadi sebenarnya perlakuan itu wajar. Karena memang kita bukan dari dunia. Kecuali saudara berpikir saudara adalah dari dunia. Dan karena saudara berpikir saudara dari dunia, tujuan saudara hanya untuk hal-hal duniawi, untuk hal-hal sementara. Dan itulah yang seringkali menjadi fokus, tujuan orang beragama, tujuan orang mengikuti Yesus. Mengapa? Karena tidak mengenal Allah. Semoga kebenaran-kebenaran yang disampaikan dari mimbar ini membawa saudara pada pemahaman menjadi orang Kristen yang sejati. Melalui pengenalan yang intim dengan Yesus Kristus dan penderitaannya, kita akan kuat dalam pergumulan kita menghadapi keinginan daging, godaan dunia, tipu daya iblis yang berusaha menyeret dan menggoda kita untuk kembali terjerumus di dalam dosa. Dan penghayatan terhadap penderitaan Kristus adalah pendorong motivasi yang luar biasa untuk bisa berani hadir di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi berkat, menyaksikan tentang Kristus, kasih-Nya, penderitaannya, dan keselamatan yang diberikannya di dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita menghadap Tuhan. Tuhan sangat mengasihi saudara. Tuhan merindukan agar saudara menghayati dengan sungguh-sungguh makna persekutuan dalam penderitaan Kristus. Saudara tidak dapat menghindari fakta penderitaan Kristus dalam menyelamatkan saudara dari kutuk dosa dan maut.
Dan fakta itu terjadi atas saudara lewat iman. Fakta itu juga yang menyembuhkan saudara dari segala sakit penyakit saudara. Fakta itu pula lah yang membuat kita mampu dan berani menghadapi segala konsekuensi penderitaan. Kita harus belajar dan menghayati bahwa saya sebagai orang percaya yang sejati harus mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Saya harus mempersenjatai diri saya dengan penderitaan. Saya tidak boleh menghindar daripada penderitaan karena Kristus. Saya harus terus-menerus berani menyangkal diri dalam mengikut Yesus. Karena itu adalah kehormatan saya. Itulah bagian daripada iman saya. Saya tidak akan lari dari sana. Saya akan tetap setia mengikut Yesus. Saya akan tetap bertekun mengikut Yesus. Apapun yang terjadi, situasi apapun yang terjadi di depan saya, apakah pengucilan, pelecehan, penderitaan apapun, bahkan pembunuhan sekalipun, tidak akan menyurutkan saya mengikut Yesus dengan setia. Ajarlah saya untuk menghayati penderitaan Kristus dan mengalami penderitaan ini. Karena tanpa mengalami penderitaan Kristus mustahil saya mengalami kemuliaan Kristus. Tanpa mengalami penderitaan Kristus mustahil saya mengalami segala rancangan Allah dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap hari dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tak pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku
pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surat, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 lebah di sisiku, walau 1000 lebah di sisiku, kau tetaplah Allah, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000, tak akan ku goyah. Haleluya. Walau 1000. Terima kasih Tuhan. Aku percaya apapun yang terjadi bagi setiap umat-Mu, salib apapun, penderitaan apapun, tantangan apapun yang mereka sedang hadapi saat ini, tidak akan menggoyahkan mereka. Mengikut Yesus, takkan ku goyah, sebab Yesus takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya, oh haleluya. Bawalah kami Tuhan untuk terus menghayati penderitaan Kristus, supaya kami kuat, berani, tidak mudah mundur menghadapi situasi apapun yang sedang dihadapi. Kami percaya, oh haleluya, kami percaya tangan-Mu selalu menopang dan menjaga kami. Semua yang kami alami terukur, terkendali, sehingga kami mampu menghadapinya oleh karena anugerah Allah, oleh karena kekuatan Allah, oleh karena pertolongan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini bersama umat-Mu, kami akan mengambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan memberkati setiap umat-Mu yang mengambil bagian dalam persekutuan, dalam penderitaan Kristus, dalam kematian, dalam penguburan, dan kebangkitan Kristus. Kami berdoa, biarlah kuasa persekutuan ini memberikan kemenangan kepada kami dalam kekuatan yang Tuhan karuniakan lewat karya Roh Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Ampuni kami. Kami percaya darah anak domba Allah melayakkan kami untuk menerima tubuh dan darah Kristus dan kuasanya, pertolongannya, pemeliharaannya, kekuatannya, kuasa bilur-bilurnya terjadi atas kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, silakan membagi roti dan anggur kepada anggota-anggota keluarga saudara. Mari saudara, kita angkat hostia di tangan kanan kita masing-masing.
Pada malam sebelum Yesus diserahkan, ia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu, makanlah sebagai peringatan akan daku. Ingatlah penderitaan Kristus. Ingatlah pengorbanan Kristus. Ingatlah karya Kristus di kayu salib. Dan biarlah ini memotivasi saudara untuk hidup, mengiring dan melayani Tuhan sampai akhir. Katakan, saya percaya dalam nama Yesus, saya menerima, saya percaya penderitaan Kristus di kayu salib telah membebaskan saya dari segala kutuk dosa dan maut. Darahnya tercurah untuk menyelamatkan saya. Saya percaya tubuh saya sekarang adalah milik Allah. Di dalam iman saya terima korban Kristus di kayu salib terjadi atas saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan. Angkat cawan di tangan kananmu. Yesus berkata kemudian, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perjanjian baru adalah karya Kristus. Setiap orang yang percaya kepadanya diselamatkan oleh karena beriman kepada karya Kristus di kayu salib. Katakan, saya percaya oleh darah anak domba Allah, saya telah dibebaskan dari segala kutuk dosa dan maut. Saya dibenarkan, saya dilayakkan, saya diselamatkan oleh karena darah anak domba Allah telah menyelesaikan kutuk dosa atas saya, supaya saya hidup bagi Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, saya terima dengan iman. Mari kita minum. Terima kasih. Terima kasih. Sukacitaku penuh, ku memuji namamu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku menyanyi bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah. Katakan, darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskan ku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Haleluya. Terpujilah Tuhan, Allah yang dahsyat, yang menciptakan kami baru di dalam Kristus Yesus oleh pengorbanannya di kayu salib. Terpujilah nama Tuhan. Berkati setiap umat-Mu hari ini. Dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan mereka, pengiringan pelayanan mereka kepada Tuhan. Semua yang terbaik yang Tuhan rancang di sorga terjadi atas setiap kami. Pemeliharaan Allah, perlindungan Allah, penjagaan Allah,
Pembelaan Allah terjadi atas setiap umat-Mu yang berharap dan percaya sungguh kepada Tuhan. Membawa mereka berani menghadapi apapun sebagai konsekuensi, mengiring, melayani, dan bersaksi tentang Engkau. Tuhan, berkati setiap pendengar kami dimanapun mereka berada. Biarlah kuasa penderitaan Kristus mereka terus alami, memotivasi mereka untuk mengikut Yesus dengan setia sampai akhir. Berani memikul salib sampai di ujung jalan. Terpujilah Tuhan. Berkati bangsa negara kami menghadapi COVID-19. Berkati pemerintah kami dengan hikmat dan kebijaksanaan supaya dapat mengatur perjalanan bangsa kami menuju cita-cita nasional. Teristimewa menghadapi berbagai krisis oleh karena virus corona yang melanda kami, bangsa kami. Kami berdoa biarlah belas kasihan Allah selalu dicurahkan kepada bangsa dan negara kami. Mampukan kami menghadapi situasi ini dan berkemenangan. Semua gereja, semua hamba-hamba Tuhan, biarlah Tuhan tuntun dengan belas kasihan-Mu. Terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Terus berkarya memberitakan Injil, memuridkan, membawa banyak orang datang kepada keselamatan. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat mereka yang berulang tahun. Renata Anugrah Pasodung, Evarianti Sulkarnain, Wandi, Novita Simon Sambo, Jessica Putri. Tuhan memberkati anak-anak kami dalam usia yang Tuhan tambahkan. Biarlah tangan Tuhan terus menyertai mereka, membimbing mereka, melindungi mereka, membawa mereka pada rancangan-rancangan Tuhan. Biarlah hidup mereka berarti bagi sesama, berarti bagi hormat dan kemuliaan-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan selalu memberkati mereka dan membahagiakan mereka untuk hidup dalam rancangan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Ini doa syukur kami. Terpujilah Tuhan. Bila Tuhan tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dan nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Haleluya, haleluya. Kekasih Allah, angkat tanganmu dan arahkan hati. Tangan yang terangkat adalah tangan yang diberkati. Apa yang engkau perbuat dibuat Tuhan berhasil. Tuhan membawamu naik dan bukan turun. Perjanjian Tuhan menyertai engkau seumur hidupmu. Dan engkau tidak mudah mundur dan putus asa. Engkau tidak diciptakan untuk kalah dan gagal, tetapi engkau akan menjadi pemenang. Karena Tuhan tinggal di dalam engkau, menyertai engkau. Sebab itu kekasih Allah, terimalah berkat rahmat anugerah Bapa Surgawi, kasih sayang Yesus Kristus Tuhan Gembala Agung, menuntun muka air tenang, membaringkan di rumput hijau. Bahkan Ia menjamin hak-hakmu di depan lawan sekalipun.
Pertolongan, kekuatan, penghiburan, dan damai sejahtera Roh Kudus menyertai engkau saat ini. Sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Haleluya. Amin. Oh Bapa, terima kasih. Ya, haleluya. Amin. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Terima kasih. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa dalam pertemuan kita berikutnya. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun kepada Saudari Renata Anugrah Pasodung pada tanggal 1 November, Saudari Evarianti Zulkarnain pada tanggal 1 November, Saudara Wandi pada tanggal 4 November, Saudari Novika Simon Sambo pada tanggal 6 November, dan Saudari Jessica Putri L pada tanggal 7 November. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Doa dan puasa kembali dijalankan setiap hari Jumat jam 1 siang dan jam 7 malam dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Demikianlah suara Al-Hayat Oikos untuk pekan ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.